Andre Brilianto Waskitomo. Ada? Ada, Pak. Ya, pimpin doa ya. Oke, Pak. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Saya pimpin dengan agama Kristen. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kau telah bukan kami anak-anak-Mu untuk bisa mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Berkati jalannya Zoom ya Tuhan. Berkati semoga apa yang diberikan dosen bisa berguna bagi kami dan bisa kami terima sehingga bisa menjadi bekal bagi kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Andre Brilianto Waskitomo. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan saya cek dulu ya tugas yang kemarin yang belum mengumpulkan. Stefanus Arda ada? Nggak ada. Stefanus Arda. Jacobus Beto Edo Rentanubun. Halo? Ada nggak ini Jacobus? Kemudian yang belum ya, Alfonsus Suwastian Putra. Hadir, Pak. Belum mengerjakan? Lagi nunggu laptop, Pak. Oh, yang Masih. tadi ya. Oke, kemudian Stefanus Gading Nindya Asmara. Halo, Pak. Ini apa? Kendalanya apa? Belum mengerjakan? Nunggu laptop, Pak. Baru dibuat kerja di bawah. Kemudian Kevin Sindu Pratama. Ada? Kevin? Sindu Pratama belum mengerjakan. Setiabudi Yudanto. Hadir, Pak. Kenapa belum mengerjakan? Saya pas ngerjain itu ada tulisannya invalid symbol gitu, Pak. Jadi belum selesai, Pak. Tapi sudah mengerjakan atau? Belum saya kumpulkan, Pak. Oke, hari ini ya. Ya, Pak. Dan Dionysius Graha Adventa. Iya, Pak. Belum mengerjakan? Nunggu laptop, Pak. Kemana laptopnya? Dibawa kerja orang tua. Oh, nggak kemarin-kemarin. Sudah, Pak. Tinggal dikit ini. Robertus Roy. Iya, Pak. Kenapa belum mengumpulkan? Masih ini, Pak. Belum pinjam laptop, soalnya masih dipakai, Pak. Dipakai siapa? Yang punya, saya nggak punya laptop ya, Pak. Laptop saya mati. Oke, secepatnya ya dikerjakan ya. Ini nanti penilaian tugas termasuk tugas. Baik, Pak. Kemudian Damian Alvin Juan Pratama. Ada orangnya, Damian Alvin. Belum selesai, Pak. Nanti langsung dikumpulkan. Oke. Cahya Seta Pradana. Belum mengumpulkan juga. Ada Cahya Seta Pradana? Ada Vincentius Bayu Adi Bagaskara. Ini juga belum mengumpulkan. Saya, Pak. Kenapa belum? Belum selesai, Pak. Belum selesai. Lah dikerjakan enggak? Belum selesai yang tugas 2-nya, Pak. Yang password. Ada contohnya kan? Username sama passwordnya, Pak. Ada contohnya kan? Error ada, Pak. Tapi pas dimasukkan username sama password itu nggak bisa. Admin. Passwordnya username sama password admin. Huruf kecil semua. Ya nggak bisa, Pak. Iya, Error, Pak. Ya nanti
dicek. Iya. Antonius Wimpi Saputra, Iya Pak. kenapa belum mengerjakan? Belum dapat pinjaman laptop Pak. Masih dipakai om saya. Secepatnya ya. Iya Pak. Nanti teman-teman mau ujian anu ya, elektronika dasar ya. Ya. Iya Pak. Iya Pak. Ya, Pak. Jam 11. Iya Iya, Pak. Pak. Iya Pak, jam 11. Kita saya sedikit materi saja untuk hari ini. Kemudian tetap ada tugas ya, nanti ada tugas juga, tapi tidak sebanyak yang kemarin. Mungkin cuma 4 soal, 3 soal. Untuk apa ya? Untuk belajar pemrograman yang lebih dalam lagi. Halo, dengar nggak suara saya? Putus-putus, Pak. Halo Pak. Terus Pak. Terus putus Pak. Halo Pak. Oke, halo. Sekarang sudah jelas? Halo, Pak. Cek. Suara saya putus-putus. Putus-putus, Pak. Sebentar, saya ganti. Ini lagi nolak. Sekarang jelas belum suara saya? Halo? Masih putus-putus Pak. Ini saya pakai HP saya sendiri, sinyal dari kampus sinyalnya jelek banget ya. Saya pakai. Oke, jelas suara saya sekarang? Lumayan. Jelas, Pak. Jelas Pak, jelas. Lumayan, Pak. Sudah Jelas, Pak. tertampil saya share screen? Kelihatan? Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke, kalau Belum, Pak, di saya, Pak. Oke, tunggu ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang variabel dan logika pemrograman. Kemarin variabel tentang ini ya. Kita review sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita review ulang dulu. Variabel di sini dituliskan pada awal program. Biasanya menggunakan dim, kemudian nama variabel, as, kemudian tipe data. Dim, namanya nama variabelnya 1, kemudian as, tipe datanya integer atau long atau yang lain. Contohnya seperti ini untuk penulisan. Kemudian logika kemarin bisa menggunakan if then, else statement, kemudian ini pilih antara dua ya, dua kondisi if, then, else, and if. Kemudian kalau pilihan antara banyak ini if antara if di dalam if, jadi jikanya syaratnya ada dua, else if and if. Kemudian ada juga select case, ini hampir sama dengan if, penulisannya seperti ini ya, select case, kemudian variabel case 1, case 2, case 3, kemudian case else, baru end select. Nanti penggunaannya seperti ini. Nanti teman-teman juga akan membuat program yang select case and if juga ya, ada tugasnya nanti dicoba, sudah saya siapkan. Kemudian looping di sini untuk perulangan ya. Jadi kalau teman-teman membuat program supaya bisa dibaca berulang-ulang menggunakan do loop, atau juga bisa ini berdasarkan looping counter. Umpamanya saya program itu terbaca 5 kali, ini bisa menggunakan looping counter.
bisa for, ini antara for i sama dengan 0 di sini, 0 sampai 10 di sini ya. Nah, ini untuk, kemudian ada juga while loop, while condition, kemudian statement. Nanti tergantung teman-teman bisa menggunakan yang paling dasar ya, menggunakan if ya, if then, kemudian and if, itu teman-teman harus bisa kuasai dulu, kemudian baru case, kemudian seperti ini apa, perulangan, while loop. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang operator. Jadi di program di sini nanti ada beberapa perintah yang digunakan. Operator ini adalah suatu tanda yang digunakan untuk menghubungkan satu variabel atau konstanta dengan variabel atau konstanta lain, dengan tujuan melakukan berbagai manipulasi dan pengolahan data. Jadi kadang kalau teman-teman bisa memprogram ya, nanti kalau kemampuan teman-teman semakin meningkat, ini bisa memanipulasi data. Tapi ini tidak saya sarankan, karena data sensor itu bisa langsung ditampilkan secara original, maksudnya itu langsung bisa langsung ditampilkan ke komputer atau dikirim ke mesin lain, itu bisa original, bisa dimanipulasi. Nah, kadang D3 kadang ada orang yang menyebut AMD itu ahli manipulasi data, tapi itu cuma cuma poyokan atau mungkin panggilan ya. Bisa ada orang yang senang memanipulasi data, tapi ada juga yang enggak, tapi itu harusnya ya data original. Kita manipulasi itu mungkin cuma untuk tampilan saja ya, supaya tampilan datanya itu benar-benar stabil, bisa seperti itu. Kemudian yang pertama untuk operator di sini, operator penugasan atau assessment. Operator penugasan ditimbulkan dengan tanda sama dengan dan berfungsi untuk memasukkan suatu data ke dalam suatu variabel. Nah, ini umpamanya ada contoh variabel A. Jadi waktu di program awal kita tulis dim A as integer, seperti itu. Nah, supaya datanya itu bisa langsung isinya 12, atau ini contohnya 12 ya, berarti langsung dikasih angka 12, jadi A sama dengan 12. Jadi variabel itu sudah berisi angka 12. Kemudian ada juga penulisannya A sama dengan A plus 1. Di sini biasanya digunakan untuk counter atau increment atau perhitungan naik. Perhitungan naik, umpamanya di sini A-nya 1. A-nya 1, kemudian ditambah 1 lagi, karena ini contoh untuk supaya kita tahu program itu dibaca berapa kali. Nah, ini bisa menggunakan operator penugasan seperti ini. Tapi di sini harusnya nilai awal ya kita kasih 0 ya. A sama dengan 0, kemudian kalau programnya baca lagi, dia akan menambah jumlah A-nya sebenarnya. Namanya A sama dengan A plus 1. Kalau A-nya 12, berarti A di sini hasilnya 13, karena di sini 12 plus 1. Kemudian ini perintah penugasan juga sama dengan ini. Jadi teksnya itu sudah diisi dengan kata mekatronika. Jadi operator penugasan itu memberikan kondisi awal, bisa langsung dikasih huruf, bisa dikasih angka. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita pengen menampilkan huruf lain, namanya
sana kadarnya ya kita tinggal ganti di sini, tapi dengan adanya petik di sini ya. Biasanya kalau untuk LCD atau menampilkan dalam form langsung jalan atau label itu bisa langsung menggunakan perintah seperti ini, sama dengan. Kemudian operator kedua di sini operator aritmatika ya, bukan matematika tapi aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi aritmatika atau perhitungan. Operator aritmatika di sini mempunyai hierarki paling tinggi dibandingkan operator pembanding atau operator logika. Penulisan operator aritmatika dengan hierarki dari paling tinggi ke paling rendah. Contohnya seperti ini. Jadi seperti ini, tanda pangkat, pemangkatan, kemudian ada tanda negatif, ada tanda perkalian dan pembagian. Biasanya pakai bintang ya untuk perkalian. Kemudian garis miring pembagian integer, kemudian MOD modulus atau sisa hasil bagi, plus minus penambahan pengurangan, kemudian plus dan ini penggabungan antara string. Ini termasuk operator aritmatika. Contoh penggunaannya seperti ini ya. Jadi teman-teman kalau antara variabel, jadi di sini contoh ada variabel A sama dengan kurung buka 2 pangkat 4 kurung tutup dikali 5, kemudian koma, kemudian variabel B itu sama dengan 25 mod 4, modulus 4. Ini untuk penulisan operator aritmatika. Kemudian operator ketiga, ini operator pembanding. Di sini digunakan untuk membandingkan suatu data dengan data yang lain dan menghasilkan nilai logika boolean benar atau salah. Tentu saja kedua data yang dibandingkan harus mempunyai tipe data yang sama. Bentuk dari operator relasional pembanding seperti pada tabel berikut. Jadi tipe datanya ya jangan membandingkan yang integer sama long, integer sama byte, itu jangan dibandingkan, tapi harus tipe data yang sama. Integer sama integer, string sama string, long sama long, itu harus dilihat dulu ya. Contoh operator pembanding ini ada sama dengan, kemudian tidak sama dengan penulisan seperti ini ya. Kalau di bahasa C mungkin tanda pagar. Kalau di Visual Basic dia kurung buka sama kurung tutup. Kemudian lebih kecil kurung buka, kemudian lebih besar kurung tutup. Ada lagi lebih kecil sama dengan dan lebih besar sama dengan. Ini contohnya seperti ini untuk pembanding ya. Kemudian like mempunyai ciri yang sesuai. Kemudian is sama referensi objek. Oke, contoh penulisannya ini variabel A tidak sama dengan B. Contoh seperti ini. Kemudian variabel B lebih besar daripada variabel C. Kemudian variabel C kurang dari A ya. Karena tidak ada sama dengan yang kurang dari A. Dan operator keempat ini operator logika. Di sini digunakan untuk mengekspresikan satu atau lebih data ya. Logika boolean yang menghasilkan data logika baru. Tabel operator logika dengan hierarki dari atas ke bawah. Contohnya seperti ini untuk tabel operator logika. Not ini tidak, and, or, XOR, dan atau exclusive or. Kemudian ekuivalen sama implikasi. Penulisannya, contoh penulisan dalam program itu seperti ini. Jadi variabel X lebih dari 5, N X
kurang dari 10, umpamanya X, variabel X sama dengan 3, or X sama dengan 5, dan seterusnya. Ini kalau teman-teman menggunakan logika ya, jadi ada contohnya seperti ini. Jadi komen 1 untuk menghidupkan lampu 1, komen 2 untuk menghidupkan lampu 2. Jadi kalau menggunakan N, itu syaratnya bisa komen 1 ditekan, N umpamanya setiap komen ditekan, nilai X-nya itu bertambah 1. Kemudian kalau Y-nya ditekan atau tambah 2 ditekan, itu Y-nya tambah 1. Kemudian baru di N-kan ya. Data dari X dan Y tadi di N-kan, dijumlah, kemudian akan memberikan keputusan baru. Seperti itu. Kemudian setelah operator program, di sini kita juga akan belajar tentang kontrol program. Kontrol program di sini dimaksud untuk dibentuk dengan logika pemrograman yang nantinya akan berguna sebagai validasi terhadap data-data yang masuk maupun yang keluar. Jadi bisa kita bisa pindah ke subroutine yang lain, atau juga keluar dari subroutine, atau masuk ke program paling awal ya. Kita bisa menuju ke baris program yang awal, tengah, maupun yang di bawahnya, umpamanya seperti itu. Oke, yang pertama untuk kontrol program di sini adalah pencabangan on error. Jadi di sini pencabangan ini dipakai untuk penanganan kesalahan error dalam program. Bentuk penulisannya ada 3 macam. On error goto ke baris berapa, kemudian on error resume next, atau dan on error goto 0. Di sini maksudnya on error goto ini menyebabkan penanganan error aktif, sehingga jika terjadi kesalahan program, maka kesalahan yang terjadi tersebut akan menunjuk ke baris yang dituju ya. Umpamanya jika error, maka dia akan menuju ke baris 5, seperti itu. Ini dari baris 20 ke baris 5, mulai naik lagi ya. Untuk proses selanjutnya, contoh penulisan program pada on error goto itu seperti ini. Privat sub comment 1 underscore klik buka tutup, kemudian diberi perintah on error goto pesannya apa? Di sini menggunakan MS-Box ya. MS-Box dia akan menampilkan pesan atau kata atau kalimat ada kesalahan program, kemudian nsub. Ini jika terjadi error. Jadi teman-teman kalau membuat program umpamanya ya, membuat sistem parkir. Jadi kalau umpamanya sensornya error, sensornya tidak terbaca beberapa kali, atau juga sensornya memberikan data yang nilainya tidak sesuai dengan tipe datanya, itu nanti bisa menggunakan on error goto pesan. Kemudian kalau waktu error itu akan tertampil perintah atau kalimat yang menunjukkan bahwa aplikasi ini error. Kesalahan apapun yang terjadi, baik kesalahan dalam program maupun kesalahan dalam logika pemrograman, maka kesalahan tersebut tidak akan terlihat di mana letak kesalahannya. Karena kesalahan apapun yang muncul, maka kesalahan tersebut akan memunculkan tulisan pada baris pesan. Contohnya seperti ini, ada kesalahan program. Jadi tidak menuju ke spesifik baris berapa ya. Kemudian on error resume next. Di sini menyebabkan jika terjadi kesalahan, program akan melanjutkan ke perintah yang mengikuti di bawah perintah yang salah. Menyebabkan jika terjadi kesalahan, program akan melanjutkan ke perintah yang mengikuti di bawah perintah yang salah.
Contoh penulisannya seperti ini. Jadi privat ini dalam subroutine, kemudian privat subcommand 1 klik, on error resume next, kemudian dikasih pesan msbox, pesan dikerjakan setelah mengabaikan error, kemudian end sub. Dia langsung mengerjakan baris di bawahnya ya. Oke, sebentar. Kemudian yang ketiga ini on error go to 0. Di sini menyebabkan perangkat kesalahan yang sebelumnya dipasang menjadi tidak aktif atau membatalkan penanganan kesalahan. Contoh penulisannya di sini menggunakan on error go to, jadi privat subcommand underscore klik, on error go to 0 msbox, jika error lanjutkan ke baris berikutnya. Ini kemudian end sub. Ini untuk perintah untuk error ya. Jadi kalau ada pemrograman, teman-teman tinggal pilih yang mana, go to pesan atau go to baris berapa, bisa juga ke resume next atau ke go to 0. Kemudian di sini ada statement end. Di sini ada beberapa perintah end yang digunakan dalam pemrograman Visual Basic. Dipakai untuk memaksa kontrol program berhenti dari suatu prosedur atau suatu blok program. Di sini beberapa contoh bentuk pernyataan end adalah sebagai berikut. End pertama di sini untuk end saja ya, tidak ada tambahan lagi. Statement end biasanya digunakan untuk mengakhiri penggunaan suatu program. Misalkan pada program terdapat suatu tombol command button bercaption keluar, maka isi untuk perintah command button keluar tersebut adalah dengan end. Contohnya seperti ini. Jadi keluar dari program ya, atau exit di sini. Ini perintahnya cuma menggunakan tambahi di dalam command, kemudian dikasih kata end, kemudian langsung keluar dari program di sini. Kemudian ada juga end function. Di sini jika dalam program menggunakan function, terutama function yang akan dibentuk sendiri, maka diakhiri penulisan function tersebut harus ditutup dengan end function. Contohnya seperti ini. Jadi privat sub cmdok underscore klik. Di sini ada if text 1 titik text sama dengan 1, dan msbox nilainya 1, else msbox nilainya selain 1. Kemudian end if, kemudian end sub. Penggunaan program function yang dibentuk sendiri. Jadi setiap waktu membuka subroutine ini ada end sub di sini. Kemudian end if, ekspresi end if digunakan untuk mengakhiri penggunaan ekspresi if then else. Berarti harus ada if then else ya untuk end if. Setiap perintah if harus ditutup atau diakhiri dengan end if. Contoh penggunaan end if, ini contohnya ya, di privat subcommand. Kemudian if text 1 titik text 1 sama dengan 1, dan msbox nilainya 1, else msbox nilainya selain 1. Kemudian end if, kemudian end sub. Ekspresi if di atas menunjukkan jika nilai yang terdapat dalam objek text box bernilai 1, maka akan muncul tulisan nilainya 1. Selain itu muncul tulisan nilainya selain 1. Kemudian ada juga end property. Di sini biasanya digunakan ketika akan bekerja dengan menggunakan kelas. Dan end select, salah satu pernyataan percabangan ya, yang bersyarat menggunakan select case diakhiri pernyataan tersebut. Jangan lupa dituliskan end select yang menyatakan akhir dari pencabangan.
Contohnya seperti ini. Untuk penggunaan select case teks 1 titik teks, kemudian case 1 MSBox-nya pesannya data Anda 1, kemudian case 2 MSBox data Anda 2, kemudian end select. Nah, ini untuk menutup case. Kemudian end sub, setiap objek yang diletakkan dalam sebuah form akan membentuk suatu modul atau prosedur sendiri. Proses selanjutnya tergantung dari event yang dilakukan dengan objek tersebut. Diakhiri pendeklarasian sebuah modul harus ditutup dengan end sub. Oke, contohnya seperti ini ya. Privat sub comment 1 underscore klik, kurung buka kurung tutup, kemudian pernyataan, kemudian end sub. Kemudian end type. Di sini pendeklarasian end type digunakan jika mendeklarasikan sekumpulan data bertipe record data, dan setiap akhir pendeklarasian tersebut harus diakhiri dengan end type. Contoh penulisannya seperti ini ya. Tipe data siswa, kemudian name-nya astring, namanya astring, alamat astring, kemudian end type. Dan ada end width ya. Pendeklarasian end width digunakan jika kita ingin mengakhiri penggunaan width di awal sebuah pendeklarasian. Perintah width dan end width dapat digunakan untuk menyingkat suatu penulisan objek yang berulang-ulang. Contoh berikut menyatakan objek textbox yang digunakan dan beberapa atribut yang digunakan dalam objek tersebut. Contohnya seperti ini. Width teks 1, kemudian teks sama dengan mulai Sani, kemudian font Arial, font bold sama dengan true, font size kurang 15, kemudian end weight. Ini digunakan untuk pendeklarasian ya. Kemudian untuk komentar program, biasanya teman-teman kalau memprogram supaya tahu, supaya ingat perintah-perintah itu digunakan untuk apa, biasanya dikasih komentar. Komentar ini dapat ditambahkan pada suatu baris program dengan menuliskan tanda petik 1 di depan statement yang ingin dinyatakan sebagai suatu komentar. Sifat komentar ini tidak akan dikerjakan dan hanya sebagai komentar bagi program, dan Visual Basic tidak akan menganggapnya sebagai kode sehingga tidak akan dijalankan. Jadi cuma penanda aja ya, tidak dibaca oleh programnya. Ya, contohnya seperti ini. Privat subcomment 1 underscore klik, variabel A sama dengan 3, jadi kasih petik 1, kemudian diisi dengan set nilai A sama dengan 3, kemudian variabel B sama dengan 5, kemudian dipetik 1, set nilai B sama dengan 5, kemudian C sama dengan A plus B. Untuk komennya tinggal petik, nilai A dan B akan ditambahkan dan disimpan dalam variabel C. Ini untuk kalau membuat baris ya tinggal tambahin awalnya dikasih petik ya, kemudian end sub. Oke, kita akan mencoba ini ya untuk perhitungan. Ini saya sediakan latihan nanti membuat form seperti ini ya teman-teman. Form seperti ini sudah saya kopikan. Ada ini 2 soal, kemudian soal 3 nanti dicoba, nomor 4. Oke, ada 4 soal. Kita coba dulu yang nomor 1 supaya teman-teman juga memperhatikan. Ya, kita geser dulu, kita buka Visual Basic. Halo teman-teman, ada pertanyaan nggak yang saya jelaskan tadi sebelum saya demo untuk pemrograman? Belum Pak, Belum ada, Pak. Oke. belum ada Pak. Dilanjut dulu aja Pak. Oke, saya demokan untuk penggunaan program latihan nomor 1, latihan 4 ya. Di sini nanti teman-teman membuat label dulu. Di sini label pertama formnya kita kasih nama FR kali ya.
Di sini name-nya form pertama diganti dengan fr kali yang di properties. Fr kali, kemudian captionnya kita rubah menjadi perkalian. Kemudian kita ambil label 1, kita butuh label 2 label. Label 1 kita isi dengan name-nya dengan LBL judul, huruf besar J-nya. Kemudian captionnya perkalian 2 bilangan. Captionnya perkalian 2 bilangan. Jangan lupa dikasih nama teman-teman supaya bukti bahwa pernah mencoba ya. Kasih nama namanya sesuai seperti itu. Kemudian name-nya namanya seperti ini. Saya kasih nomor HP saya aja. Namanya seperti ini. Kemudian label 2 kita kasih nama LBL kali, namanya LBL kali, namanya LBL K-nya besar kali. Kemudian captionnya X besar, kita ukurkan, kita kecilkan supaya kelihatan bagus. Hurufnya kita besarkan ya, center. Kemudian fontnya kita pilih jenis font, oke, kita kasih itu. Kemudian besarkan. Oke. Kemudian teksnya ada 3, ini perkalian ya, kita contohkan saja yang buat aplikasi perkalian. Kemudian klik lagi. Oke, kemudian satu lagi. Sini hasil, teksnya ada 3. Teks pertama kita setting dengan name-nya, kita ganti dengan txt bill kecil, huruf kecil, txt, kemudian huruf besar IL1, bill itu bilangan. Kemudian captionnya kita rubah captionnya, kemudian dikosongin, kemudian cari caption. Caption. C. Menghilang datanya caption, belum ada. Oke, kemudian teks 2, langsung aja teks 2, txt bill, di sini namanya txt bill 2,
kemudian teks 3 hasil, txt hasil, oke. Kemudian komen ada 3 perintahnya. Di sini komen pertama cmd hitung dulu kecil, cmd hitung bisa hitung yang besar ya, hanya besar. Kemudian captionnya kita kasih dan hitung di sini, dan hitung caption dan hitung. Kemudian komen kedua di sini untuk membersihkan tampilan ya. Komen kedua cmd bersih, cmd bersih untuk name ya, cmd bersih. Kemudian captionnya kita ubah dengan dan bersih. Kemudian komen ketiga ini untuk keluar program ya. Name-nya kita ganti cmd keluar, cmd keluar, tekannya besar. Captionnya kita rubah dengan huruf dan keluar. Jadi ada tiga komen, 3 text box. Ini untuk apa, label untuk tanda aja ya, kita ganti dulu. Center, hurufnya kita buat kemudian ganti 20 ya. Oke, tanda seperti ini. Kemudian kita masuk ke program. Ini nanti saya kirim. Saya kirim dulu pertemuan ke 13 juga ke WA. Saya buka WA dulu. Supaya teman-teman juga mengikuti ya. Sinyalnya program tinggal copy paste di sini. Ini sudah ada programnya. Kemudian sudah saya share untuk latihan 4. Oke, program sudah saya coba. Di sini programnya, di sini cmd bersih. Jadi perintah cmd bersih untuk mengosongkan nilainya ya, txt untuk mengosongkan. Kita coba jalankan dulu. Oke, nah ini untuk membersihkan semua isi datanya ya. Kemudian keluar. Kemudian cmd hitung di sini mendeklarasikan 2 variabel menggunakan variabel. Kelihatan teman-teman di sini? Kelihatan. Oke, variabelnya di sini yang digunakan variabel A dan variabel B.
menggunakan tipe data single, kemudian hasil di sini harus diterjemahkan dulu, deklarasikan ya, hasil ASCII single. Kemudian A di sini kita dapatkan A sama dengan txx bil 1 dot text, kemudian B sama dengan txx bil 2 dot text, kemudian hasil itu hasil perkalian dari A kali B, data variabel A dikali data variabel B. Kemudian untuk menampilkan ke tag hasil, titik teks sama dengan hasilnya, hasil tadi A kali B. Kemudian yang CMD keluar di sini perintahnya cuma menggunakan N untuk mengakhiri program. Oke, kita coba jalankan. Kita bersihkan dulu, hitung kalau umpamanya variabel A diisi 5, kemudian variabel B diisi 10, maka hitung hasilnya error. Apa yang terjadi? Apa ini maksudnya? Statement invalid offset type block. Apa di sini? CMD hitung. Coba di sini kasih dim ya. Oke, coba jalankan dim hasil A single. Bersihkan dulu, 5 kali 10 hitung. Oke, kayak gitu. Kemudian bersihkan 10 kali 10 single itu sampai berapa ya datanya, nanti dicek sendiri, bisa nggak hitung kalau datanya beda. 100 ya, kali 1000 kali 1000 mas, seperti itu. Datanya single bisa nggak kalau tipe datanya. Nah ini error berarti kalau kita menggunakan tipe data single itu tidak bisa, kita harus edit dulu, kita ganti ke long dulu. Long L-nya besar ya. Long Oke, jalankan, bersihkan dulu. 100 dikali 100 kali 1000 ya, 1000 kali 1000 hitung. Ini masih 1 juta. Oke, bisa. Berarti teman-teman nanti ya bisa menggunakan data long yang datanya lebih banyak ya. Oke, untuk percobaan latihan 1, latihan 4, tapi yang nomor 1 ini sudah berhasil. Kita save dulu. Project, kita kasih nama latihan 4. Kemudian formnya latihan 4. Oke, sudah save. Kemudian ada pertanyaan percobaan ini, teman-teman? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada Belum, Pak. Oke ya, kita coba yang nomor 2. Kita close dulu, kita buka dari awal, open supaya tampilannya besar. Ini soalnya saya share di WhatsApp, nanti kalau sudah selesai perkuliahan saya share di LMS ya, teman-teman kerjakan. Oke, kemudian kita coba yang nomor 2. Ini kita formnya dikasih nama fr from. Di sini namanya fr from, huruf kecil fr from. Kemudian captionnya dikasih font color besar, color and font
Kemudian kita kasih label. Kasih label di sini. Labelnya kita kasih nama LBL kecil, L huruf kecil, kemudian teks. Kemudian captionnya di sini menggunakan Microsoft Visual Basic seperti ini. Microsoft Visual Basic 6. Kasih nama Agusiswoyo, jangan lupa kasih nama ya. Agusiswoyo. Emailnya kita ganti nomor HP saja. 4141. Oke, kemudian supaya hurufnya bagus kita ganti fontnya. Jadi fontnya di oke, kita ganti dulu, besarkan. Oke. Kemudian kita kasih option, cari option ya. Checkbox option button ada di 4, ada 4 option button. Itu ya, itu ada 4. Kemudian sini, kemudian option button keempat. Oke, kemudian kasih nama option 1 itu namanya OPT Wrap, option wrap. Dikasih OPT Wrap, OPT Wrap, L yang besar, kemudian captionnya diisi wrap. Ini ditarik ya supaya kelihatan. Kemudian option 2 itu green. Namanya OPT green, OPT green. Kemudian captionnya green. Kelihatan. Kemudian OPT 3 blue, OPT blue. Kemudian captionnya blue. Kita tarik. Ini yang terakhir yellow, kemudian OPT yellow, Oke, kemudian ceknya ada
ada 4 juga. Ceknya ini ya. Cek cek 3, kemudian cek 4, ceknya 4. Yang cek 1 name-nya CH, cek 1 CHK full. Kemudian captionnya full. Kemudian cek 2 itu namanya CHK italic, CHK italic, CHK italic, italicnya pakai C, italic. Kemudian captionnya kasih nama italic juga, italic. Kemudian cek 3 kasih nama namanya CHK underline. Captionnya kita kasih underline. Kemudian cek 4 CHK strike. Kemudian captionnya strike out. Oh, outnya kecil ya. Strike out. Kemudian frame 1 ada frame 2 ya. Kasih frame, cari frame di sini. Jadi di sini. Oke, ini bisa di send to back. Kemudian frame kedua untuk di sini, untuk send to back ya. Kasih nama, besarkan. Frame pertama itu namanya captionnya font color, font C-nya besar. Frame kedua captionnya font style. Kemudian ada perintah komen. Sini komen apa nih? Komen. Name-nya diganti dengan CMD exit. CMD exit. Kemudian captionnya dan exit. Kemudian perintahnya ini tinggal copy paste di program. Ini sudah di sini. Untuk membuka program kita paste di sini. Oke, kemudian kita jalankan. Oke, seperti ini. Oke ya. Ini untuk latihan kedua. Nanti teman-teman N-nya belum ya. Exitnya tadi ini perintah. Ini bisa exit, bisa perintah ganti N ya. Jadi buat sendiri perintahnya tadi. Pakai N, perintah N aja.
jalankan. Ini untuk memilih ya. Latihan. Oke, untuk latihan kedua sudah dicoba nomor 2. Ada pertanyaan teman-teman? Halo? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Bisa ya berarti. Oke, ini teman-teman nanti kerjakan dari latihan 1 yang tadi saya buat sampai latihan 4. Soal nomor 4 ini, nomor 3 nanti buat seperti ini, kemudian nomor 4 seperti ini, nanti dijalankan, kemudian dikirim ke LMS. Oke, pertemuan hari ini kita belajar ini dulu, nanti kalian persiapkan untuk ujian. Tidak lama-lama, cuma 1 jam, jadi nanti kalau setelah ujian nanti dipelajari lagi ya teman-teman, supaya benar-benar menguasai Visual Basic. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa ya. Nggak ada? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Oke, kita tutup dengan doa. Saya minta bantuan Michael Darujati ada? Siap. Oke, untuk doa Michael Darujati. Mari teman-teman kita berdoa. Siap. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat ini dari pertemuan tadi pagi hingga sekarang. Sekarang kami akan melanjutkan pertemuan berikutnya. Semoga Tuhan memberkati kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih, Pak. Jaga kesehatan ya. Siap, Pakai Pak. masker, cuci Siap, Pak. tangan. Jangan lupa dikerjakan. Telat nggak apa-apa, tapi tetap dikerjakan ya. Ini untuk penilaian. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ayo,